Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Rahmasari dengan NIM 205140001 dan rekan saya yang bernama Siti Durotunovisah dengan NIM 205160018. Di sini kami akan membahas mengenai pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran matematika SMP, SMA, SMK. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian konsep pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan hidup atau life skill adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Pengertian kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan vokasional atau keterampilan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga atau orang yang sudah pensiun, tetap memerlukan kecakapan hidup. Seperti halnya orang yang bekerja, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Orang yang sedang menempuh pendidikan pun memerlukan kecakapan hidup, karena mereka tentu juga memiliki permasalahannya sendiri. Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu 1. Kecakapan hidup yang bersifat generik atau generic life skill yang mencakup kecakapan personal atau personal skill dan kecakapan sosial atau social skill. Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri dan kecakapan berpikir. Sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi atau communication skill dan kecakapan bekerja sama atau collaboration skill. 2. Kecakapan hidup spesifik atau specific life skill, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu yang mencakup kecakapan akademik atau academic skill atau kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional atau vocational skill. Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran, sehingga mencakup kecakapan mengidentifikasi variabel dan berhubungan antar satu dengan lainnya, atau identifying variables and describing relationship among them. Kecakapan merumuskan hipotesis atau constructing hypothesis, dan kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian. Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Kecakapan hidup terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kecakapan personal atau personal skill terdiri dari A. Self-awareness. Di antaranya meliputi penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anggota masyarakat atau warga negara, menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, menggunakan kelebihan dan kekurangan untuk meningkatkan diri serta lingkungannya. B. Thinking skill atau kecakapan berpikir rasional. Di antaranya yaitu menggali dan menemukan informasi atau information searching, mengolah informasi dan mengambil keputusan atau information processing and decision making, dan memecahkan masalah secara kreatif atau creative problem solving. 2. Kecakapan sosial atau kecakapan antar personal. Di antaranya meliputi kecakapan berkomunikasi dengan empati dan penuh pengertian, dua arah, serta menumbuhkan hubungan harmonis atau communication skill, dan kecakapan bekerja sama atau collaboration skill. 3. Kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah. Di antaranya meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungan antar variabel tersebut, kecakapan merumuskan hipotesis, kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian. 4. Kecakapan vokasional atau kecakapan kejuruan atau vocational skill adalah kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Baik, saya sendiri Siti Durotunovisa akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Teh Cindy Rahmasari.
mengenai prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Prinsip pelaksanaannya terintegrasi ke dalam muatan mata pelajaran yang diajarkan dan mengandung dimensi kecakapan. Dimensi kecakapan hidup secara berkelanjutan harus dimiliki oleh peserta didik sejak TK hingga sekolah menengah dan bahkan perguruan tinggi. Akan tetapi dalam praktiknya, penekanan pendidikan kecakapan hidup tetap mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan. Kecakapan hidup pada TK dan SD berbeda dengan SMP, demikian pula kecakapan hidup pada SMP berbeda dengan SMA, bergantung kepada tingkat perkembangan psikologis dan fisiologis peserta didik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan. Yang pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku dan tidak mengubah kurikulum yang berlaku. Yang kedua, pembelajaran menggunakan prinsip 4 pilar, yaitu belajar untuk tahu, belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar untuk melakukan, dan belajar untuk mencapai kehidupan bersama. Yang ketiga, kontekstual mengaitkan dengan kehidupan nyata dengan menggunakan potensi lingkungan sekitar sebagai wahana pendidikan. Yang keempat, pembelajaran dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas dan tidak menambah jam pelajaran. Yang kelima, mengarah kepada tercapainya hidup sehat dan berkualitas, memperluas wawasan dan pengetahuan, dan memiliki akses untuk memenuhi standar hidup secara layak. Pembelajaran kecakapan hidup lebih menekankan kepada pembelajaran kontekstual, yaitu adanya keterkaitan antara kehidupan nyata dengan lingkungan dan pengalaman peserta didik. Peserta didik langsung terlibat dengan lingkungannya sehingga proses dan hasil pembelajaran melalui berbuat. Pengelolaan kelas lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan dengan memanfaatkan sarana dan media yang mendukung. Lebih lanjut, hubungan antara mata pelajaran, kecakapan hidup, dan kehidupan nyata dapat digambarkan. Arah pengembangan kontribusi hasil kurikulum pembelajaran pendidikan kecakapan hidup bukan sebagai mata pelajaran, melainkan bagian dari materi pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Perangkat pembelajaran untuk semua jenis, baik mata pelajaran maupun jenjang pendidikan yang mengintegrasikan kecakapan hidup dirancang dan disusun secara kontekstual. Baik, kita lanjutkan mengenai pola pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Yang pertama, berbasis luas. Pendidikan berbasis luas atau Broad Based Education atau BBE. Pendidikan berbasis luas adalah pendidikan yang memberikan bekal learning how to learn, belajar bagaimana cara belajar, dan general life skill mengenai kecakapan hidup umum, dalam arti tidak hanya pembelajaran teori tetapi juga mempraktikkannya untuk memecahkan problema kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaitkan aspek kecakapan hidup. Untuk mewujudkan pendidikan berorientasi kecakapan hidup, perlu dipahami keterkaitan antara aspek kecakapan hidup pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, di jenjang pendidikan dasar atau seperti TK atau RA, SD atau MI, dan SMP atau MTS, penekanan pada General Life Skill atau GLS, yaitu yang pertama, upaya mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata di lingkungannya. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang makna atau nilai perbuatan seseorang terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, memberikan sentuhan level awal terhadap pengembangan keterampilan motoriknya. Dan yang terakhir, memberikan pilihan-pilihan tindakan yang dapat memacu kreativitas melalui sentuhan awal dalam rangka pengembangan keterampilan motorik. Nah, pada jenjang pendidikan menengah ada dua penekanan, yaitu untuk SMA atau MA penekanannya pada academic skill atau AS. Untuk SMK dan kursus penekanannya pada vocational skill atau VS. Nah, dengan memahami penekanan yang ada pada kedua jenjang pendidikan tersebut di atas, perlu kiranya pendekatan pendidikan berbasis luas diterapkan, yaitu dengan tetap mengembangkan bekal GLS pada SMA atau MA maupun SMK dan kursus, sedangkan bekal vocational skill perlu dikembangkan juga pada SMA atau MA dan pada SMK, serta kursus perlu pengembangan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Siti Nurdoratun Nafisa mengenai pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika adalah membentuk kemampuan bernalar pada diri siswa yang bercermin melalui kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif, jujur, disiplin dalam memecahkan permasalahan, baik dalam bidang matematika, bidang lainnya, maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran matematika di Indonesia sampai saat ini dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung kelemahan. Di antaranya adalah matematika merupakan pelajaran yang kering dan membosankan, diberikan terlalu abstrak, siswa harus mengingat dalil dan rumus, siswa tidak aktif, dan lain-lain. Mencermati hal tersebut, maka sudah saatnya untuk dilakukan pembaharuan, inovasi, atau gerakan perubahan mindset dalam hal pembelajaran matematika, yang pada tahap berikutnya diikuti dengan implementasi dan actionnya. Ini perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang diharapkan bersama. Pembelajaran matematika hendaknya lebih bervariasi metode maupun strateginya guna mengoptimalkan potensi siswa. Upaya-upaya guru dalam mengelola dan memberdayakan berbagai variabel pembelajaran merupakan bagian dalam keberhasilan siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, pemilihan metode, strategi, dan pendekatan dalam mendesain suatu model pembelajaran yang mendukung terciptanya iklim pembelajaran aktif dan bermakna adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh para guru. Matematika murni menekankan seni keindahan dan urutan atau hierarki alasan matematika. Ide matematika tidak perlu timbul dari permasalahan dunia nyata. Matematika yang abstrak akan menjadi suatu kekuatan untuk membuktikan. 3 tipe matematika murni adalah abstrak, generalisasi, dan spesialisasi. Sedangkan matematika terapan melibatkan pilihan yang harus dibuat dengan dasar pengalaman, intuisi, dan bahkan inspirasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, akan dapat mengembangkan lebih banyak media yang dapat mendukung penyampaian matematika kepada siswa, sehingga pada gilirannya akan memunculkan aplikasi baru. Dengan mengajarkan matematika terapan terlihat bahwa siswa termotivasi melakukan eksplorasi untuk lebih memudahkan dalam memahami konsep dan ide-ide matematika. Matematika untuk kecakapan hidup. Di era teknologi informasi saat ini, setiap individu dituntut untuk memiliki kecakapan hidup modern, mencakup pola berpikir yang inovatif, kreatif, dan problem solving. Dicontohkan pada masa lalu, jika orang akan membeli tanah asal bisa berhitung, transaksi pun terjadi tanpa proses yang panjang. Namun sekarang, jika orang akan membeli tanah atau rumah, prosesnya tidak sekedar menghitung harga fisik tanah atau bangunan saja, tetapi juga berpikir bagaimana letak tanah tersebut, prospeknya ke depan, dan sebagainya. Kehidupan masa kini erat kaitannya dengan logika dan penalaran matematika. Sekarang tinggal bagaimana strategi dan pendekatan guru untuk menyampaikan konsep dan ide matematika kepada siswa-siswanya. Masalah matematika disajikan secara realistik ditinjau dari tingkat pemahaman siswa. Pada tingkat pendidikan dasar, matematika disajikan sesuai dengan pengalaman siswa dan sosial budaya yang merupakan lingkungan kehidupan siswa. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah, tidak hanya berorientasi pada kehidupan menyata siswa, tetapi juga mengaitkan dengan pengetahuan lain sesuai dengan kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa. Baik, di sini saya Siti Duratun Nafisah akan kembali melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Teh Cindy Rahmasari. Nah, mengenai pembelajaran matematika melalui pendekatan kecakapan hidup. Pada dasarnya setiap aktivitas manusia sehari-hari merupakan penerapan pendidikan matematika. Untuk itu, pembelajaran matematika di Indonesia harus diarahkan kepada kebutuhan masa depan sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka beberapa model pembelajaran matematika yang sesuai dengan penerapan konsep kecakapan hidup diantaranya yaitu model pembelajaran dengan pendekatan realistik, konstruktivis, kontekstual, dan pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, model pembelajaran terpadu dengan pendekatan kontekstual merupakan model pembelajaran yang mengarah pada pengembangan kecakapan hidup sesuai dengan Blanchard tahun 2001. Pada tahap awal, anak mulai belajar matematika dengan caranya sendiri dan belajar dari apa yang dialami setiap hari, mulai dari konsep operasi penjumlahan, pengurangan, pengukuran panjang waktu dan suhu, kemudian mata uang, dan lainnya. Berikut ini alternatif pembelajaran matematika tahap awal bagi anak atau siswa melalui kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu sesuai dirinya. Anak akan memiliki perasaan bangga bila dapat menyebutkan berapa usia atau umurnya, nomor telepon rumah atau nomor rumahnya.
Pada saat menimbang berat badan atau mengukur tinggi badan di posyandu, hal-hal ini juga memberi kesempatan kepada anak untuk mengenal ukuran kilogram untuk berat badan dan sentimeter untuk tinggi badan. Juga belajar untuk mengenal konsep membandingkan, misalnya lebih berat, sama tingginya, lebih pendek, dan lain-lain. Pada saat anak diajak ke toko pakaian untuk memilih baju, dia juga bisa belajar mengenai ukuran baju yang pas untuknya. Nah, kemudian yang B adalah memasak. Melalui kegiatan memasak, anak dapat dilibatkan untuk dapat mengenal ukuran, pembagian, perkiraan waktu, dan sebagainya. Pada saat membuat roti atau kue, anak akan menghitung berapa sendok tepung yang digunakan. Secara tidak langsung, anak sudah mulai mengenal cara menakar. Dalam hal suhu, anak akan mengetahui dengan sendirinya bahwa mereka harus berhati-hati dengan makanan atau minuman yang panas. Kemudian C. Mengelola uang. Melalui bimbingan orang tua atau guru, anak dikenalkan cara menghitung, menyimpan, serta memilah uang berdasarkan nilainya. Cara yang paling efektif dan mudah dicerna anak untuk mengenal nilai mata uang adalah dengan melibatkan anak secara langsung dalam aktivitas berbelanja. Anak akan mengetahui berapa harga makanan kesukaannya, seberapa banyak anak dapat menghemat uangnya jika makanan kesukaannya mendapat diskon, dan lain sebagainya. Kemudian D. Sekitar rumah. Memperbaiki alat-alat rumah tangga dapat memberi kesempatan yang bagus sekali pada anak untuk mempraktekkan keterampilan matematika. Anak dapat diminta memperhatikan dan membantu saat orang tua mengukur daun pintu atau jendela rumah, atau mengukur tinggi paku pada saat menggantungkan foto keluarga di dinding ruang tamu. Kegiatan sehari-hari seperti menyetel temperatur AC atau menyiapkan meja makan dengan beberapa buah piring, gelas, sendok, garpu yang harus disiapkan merupakan kesempatan bagi anak atau siswa untuk mengenal angka dan ukuran. Kemudian yang kelima, bepergian. Nah, melalui perjalanan atau bepergian dapat pula memberikan pengalaman pada anak dengan matematika. Anak diminta menandai atau mencatat kilometer dan kendaraan sebelum berangkat dan setelah tiba di tempat tujuan. Nah, dengan demikian anak akan mengerti seberapa jauh jarak yang ditempuh selama bepergian, dan di samping itu anak dapat memperhatikan rambu lalu lintas, batas kecepatan kendaraan, serta memperkirakan jam berapa akan sampai di tempat tujuan. Baik, kita ke kesimpulan. Dari bermacam-macam kecakapan personal lah yang paling menentukan seseorang dalam menggunakan kecakapan lainnya. Kecakapan personal meliputi kemampuan seseorang untuk mengenal diri sendiri, terutama penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Di samping itu, kecakapan personal atau kecakapan mengenal diri sendiri menyangkut pula rasa kesadaran dan syukur atas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seseorang. Dengan mengasah kecakapan personal, seseorang akan bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menentukan keputusan atas masalah kehidupan yang dihadapinya. Di era teknologi informasi saat ini, setiap individu dituntut untuk memiliki kecakapan hidup modern, mencakup pola pikir yang inovatif, kreatif, dan problem solving. Kehidupan masa kini erat kaitannya dengan logika dan penalaran matematika. Sekarang, tinggal bagaimana strategi dan pendekatan guru untuk menyampaikan konsep dan ide matematika kepada siswa-siswanya. Masalah matematika disajikan secara realistik ditinjau dari tingkat pemahaman siswa. Pada tingkat pendidikan dasar, matematika disajikan sesuai dengan pengalaman siswa dan sosial budaya yang merupakan lingkungan kehidupan siswa. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah, tidak hanya berorientasi pada kehidupan nyata siswa, tetapi juga mengaitkan dengan pengetahuan lain sesuai dengan kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa. Alhamdulillah, presentasi kami sudah selesai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.